Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Cindy Maulana Putra Hidayat. Saya di sini merupakan peserta bimbingan teknis Kepala Laboratorium di Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2024 gelombang 41. Saya utusan dari SMK Negeri Kabuh, Jombang, Jawa Timur. Adapun motivasi saya untuk mengikuti bimbingan teknis Kepala Laboratorium UPI tahun 2024 gelombang 41 ini, yang pertama adalah untuk meningkatkan ilmu dan kompetensi dalam manajemen laboratorium di sekolah kami. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan layanan laboratorium sekolah sehingga kegiatan-kegiatan berupa KBM di sekolah kami bisa berjalan secara maksimal. Adapun kegiatan-kegiatannya berupa kegiatan praktek di laboratorium maupun di bengkel. Kemudian pembelajaran yang telah kami lakukan pada bimbingan teknis Kepala Laboratorium UPI tahun 2024 ini terbagi ke dalam dua kegiatan. Yang pertama adalah pembelajaran sinkronus, kemudian yang kedua adalah pembelajaran asinkronus. Pembelajaran yang pertama adalah pembelajaran sinkronus. Pembelajaran sinkronus ini adalah pembelajaran langsung melalui Zoom meeting, yang mana masing-masing Zoom meeting itu memiliki instruktur-instruktur hebat yang punya pengalaman di bidangnya masing-masing. Kami melaksanakan kegiatan Zoom meeting ini setiap hari Sabtu dan setiap hari Minggu. Jadi masing-masing dalam satu minggu kami 2 hari melakukan Zoom meeting, di mana satu harinya ada 3 materi. Kemudian pembelajaran yang kedua adalah pembelajaran asinkronus. Pembelajaran asinkronus ini saya mengerjakan tugas baik secara mandiri, individu atau secara berkelompok di LMS. Kemudian kami diminta untuk berdiskusi pula di LMS terkait materi-materi yang telah kami pelajari di hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, proses diskusi di LMS itu juga dipandu oleh instruktur-instruktur hebat yang berada pada bidangnya masing-masing. Kemudian pembelajaran asinkronus ini kami juga diminta untuk mengumpulkan tugas setiap hari Selasa maksimal dan hari Kamis. Jadi pembelajaran yang kami lakukan di hari Sabtu, pengumpulan tugasnya hari Selasa. Sedangkan pembelajaran yang dilakukan secara Zoom meeting hari Minggu, tugasnya harus kami kumpulkan maksimal hari Kamis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori asam dan basa. Jadi kalau kalian dulu di SMP pernah mempelajari apa itu asam dan apa itu basa, itu secara umum. Asam itu ketika dikatakan asam itu apabila dia dapat memerahkan lakmus biru, sedangkan dikatakan sebagai senyawa basa apabila dapat membirukan lakmus merah. Nah, di SMA konsep tentang asam dan basa itu lebih dalam lagi. Jadi artinya tidak hanya dapat memerahkan atau membirukan kertas lakmus, tapi ada konsep yang harus betul-betul dipelajari mengenai apa itu asam dan apa itu basa. Yang pertama, teori yang mendasari asam dan basa itu adalah teorinya Arrhenius. Kemudian yang kedua adalah teorinya Bronsted-Lowry. Kemudian teori yang ketiga adalah teorinya Lewis. Masing-masing teori atau ilmuwan ini memiliki pemahaman yang berbeda-beda antara ketiga ilmuwan ini. Yang pertama, teori Arrhenius. Teori Arrhenius dikatakan sebagai senyawa asam itu adalah apabila ada senyawa yang dapat melepaskan ion H+ dalam air. Jadi kalau ada senyawa dapat melepaskan ion H+ dalam air, maka menurut Arrhenius dikatakan sebagai senyawa asam. Contohnya, HCl. Ketika dilarutkan dalam air, dia akan melepaskan ion H+ dan Cl-. Ketika terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Karena HCl melepaskan ion H+ dalam air, maka dikatakan sebagai senyawa asam. Contoh lain, misalkan H2SO4. Ketika dilarutkan dalam air, dia akan terionisasi menjadi H+ dan SO4 2-. Karena H2SO4 menghasilkan ion H+ dalam air, maka menurut Arrhenius dikatakan sebagai senyawa asam. Kemudian yang selanjutnya, senyawa basa menurut Arrhenius itu adalah senyawa yang ketika dilarutkan dalam air dia dapat melepaskan ion OH-. Contoh misalkan NaOH. NaOH ketika dilarutkan dalam air dia akan melepaskan ion OH-. Artinya NaOH akan terionisasi menjadi Na+ dan OH-. Karena NaOH menghasilkan ion OH- dalam air, maka dikatakan sebagai senyawa basa menurut Arrhenius.
Contoh lain misalkan CaOH 2 kali, kalsium hidroksida. Ketika dilarutkan dalam air dia dapat melepaskan ion OH- karena terionisasi menjadi Ca2+ dan OH-. Karena melepaskan ion OH- maka CaOH 2 kali dikategorikan sebagai senyawa basa menurut Arrhenius. Kemudian yang kedua, teori yang kedua adalah teorinya Bronsted-Lowry. Jadi ini adalah dua ilmuwan yang meneliti secara bersama-sama apa itu asam dan apa itu basa. Asam menurut Bronsted-Lowry dikatakan adalah senyawa yang dapat mendonorkan proton atau H+. Jadi ketika ada senyawa bisa mendonorkan proton atau H+ dikatakan sebagai senyawa asam. Basa menurut Bronsted-Lowry adalah senyawa yang dapat menerima proton atau akseptor proton atau H+. Contohnya, apabila ada H2SO4 direaksikan dengan NH3 maka akan menghasilkan HSO4- dan NH4+. H2SO4 di sini akan melepaskan ion H+-nya ke NH3. Karena H2SO4 melepaskan ion H+, maka dikatakan sebagai senyawa asam menurut Bronsted-Lowry. Sedangkan NH3 yang menerima proton atau H+ dari H2SO4 maka dikategorikan sebagai senyawa basa menurut Bronsted-Lowry. Kemudian teori yang ketiga adalah teorinya Lewis, dikatakan sebagai asam apabila dia akseptor pasangan elektron bebas atau PEB. Kemudian senyawa basa adalah yang dapat mendonorkan pasangan elektron bebas atau PEB. Sekian pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.